Riyadhah itu gak melulu hanya berisi ritual ibadah aja, tapi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Di video kali ini aku pengen share tentang lanjutan video aku yang terakhir yang tentang Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kemarin itu ngebahas tentang ibadah-ibadah apa aja yang pernah aku lakuin selama Riyadhah tersebut. Nah, kalau yang ini, di video kali ini aku pengen share bagaimana melaksanakan Riyadhah itu dalam satu hari. Jadi rinciannya setiap waktunya tuh kayak apa kalau digabungin dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti apa? Selengkapnya simak terus videonya ya. Sebelumnya aku mau minta maaf buat teman-teman yang udah ngirim chat lewat WA di nomor ini. Nah, untuk sementara aku nggak bisa membalas chat-chat tersebut. Kenapa? Karena HP yang aku gunain itu baterainya lagi soak atau baterainya tuh udah drop, kayak kembung gitu loh. Nah, jadi ini aku masih mau nyari baterai Xiaomi 4X yang ori, karena sebenarnya Xiaomi 4X itu kan diproduksi untuk di Cina doang. Nah, waktu itu aku beli 4X itu yang garansinya distributor. Jadi pas aku ke service centernya Xiaomi di kota aku, itu ditolak, nggak bisa karena garansinya bukan TAM. Nah, makanya aku masih mau mencari nih baterai Xiaomi 4X. Kalau teman-teman punya rekomendasi beli di mana, bisa deh share di komen nanti ya. Jadi ya itu tadi, aku belum bisa ngebalas chat-chat dari teman-teman semua karena emang HP-nya nggak bisa digunain gitu. Bisa sih sebenarnya, cuman dipakai dikit baterainya udah drop gitu. Dan aku takut ngaruh kalau dipakai terus-terusan karena itu udah kembung, takut ngaruh ke LCD-nya. Jadi mohon maaf ya, aku belum bisa ngebalas chat-chat dari teman-teman semua. Back to the topic, kita bakal ngebahas tentang Riyadhah dalam satu hari. Nah, di sini aku bakal ngebahas gimana aku membuat sebuah schedule atau runtutan kegiatan Riyadhah gitu ya. Ibadah-ibadah apa aja, waktunya kapan, dan kalau digabungin dengan kegiatan sehari-hari kita tuh kayak gimana gitu. Apakah Riyadhah itu seberat itu, sesulit itu? Nah, teman-teman bisa deh nanti ngelihat gitu. Ternyata Riyadhah itu sama sekali nggak mengganggu kegiatan kita sehari-hari gitu, nggak mengganggu kerjaan kita, nggak ngeganggu sekolah kita, belajar kita, nggak sama sekali gitu. Justru Riyadhah itu kayak balance gitu loh. Jadi hidup kita tuh seimbang antara langit sama buminya gitu. Jadi spiritual sama materialnya tuh bisa lebih seimbang. Jadi dengan Riyadhah kita itu memulai hari kita itu jauh lebih awal dibandingkan orang lain, yaitu start from 3 AM atau kita mulai hidup kita dari jam 3 pagi. Nah, di sini aku jadwalnya gitu ya, jadwal sholatnya itu mengikuti waktu Jawa Timur karena aku tinggal di Jawa Timur. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri gitu, bikin schedule-nya sesuai dengan waktu dan tempat di wilayah masing-masing karena setiap wilayah kan beda-beda gitu ya waktu sholatnya. Nah, jam 3 pagi kita bangun, terus kita mandi. Kalau bisa emang mandi sih. Kalau belum sanggup dengan air dingin, bisa dengan air hangat. Ya, perjuangan gitu ya. Bangun jam 3 pagi, itu kita mulai Riyadhah dengan sholat tahajud 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. Nah, kemudian setelah sholat tahajud dan sholat witir, kita lanjutkan dengan zikir atau wirid ya yang seperti biasanya gitu. Subhanallah 33 kali, terus Alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Terus khusus untuk yang istighfar itu baca 100 kali karena waktu ini kan juga waktu sahur gitu ya. Waktu sahur itu bagus banget untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian baca sholawat juga. Nah, setelah itu baru kita berdoa deh kepada Allah. Doanya dengan doa sholat tahajud. Kalau teman-teman gak hafal, bisa dengan doa sesuai dengan keinginan, hajat-hajat yang teman-teman inginkan gitu. Jadi doanya bebas lah. Curhat kepada Allah di jam-jam ini gitu. Golden time banget, waktu-waktu yang sangat-sangat enak untuk curhat kepada Allah. Nah, di sini aku juga men-schedule Riyadhahnya itu pas puasa. Nah, ini kan kebetulan aku bikinnya pas hari Senin. Jadi
dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi itu kegiatannya sholat tahajud, sholat witir, kemudian zikir wirid, dan juga sahur. Nah, dari dulu aku memang kalau sahur itu suka dengan mengakhiri waktu gitu. Jadi udah mepet-mepet imsak, aku sahur. Sahurnya ya simpel-simpel aja gitu, bisa dengan air putih atau dengan ya seenaknya teman-teman deh. Teman-teman bisa lihat gitu ya di tabel sebelah ini. Nah, jadi itu dari jam 3 sampai jam 4 kegiatannya kayak gitu. Nanti kalau hal itu dilakuin, kita bisa centang gitu di bagian keterangan. Kemudian lanjut. Nah, karena emang jam 4 jam 4 pagi itu di Jawa Timur udah mau subuh gitu ya. Jadi subuh di sini tuh bisa dari jam setengah 4 sampai jam 4.15. Nah, makanya ya udah habis tahajud, habis witir nggak tidur lagi, lanjut dengan sholat subuh. Kalau bisa berjamaah ya berjamaah. Jadi kita lanjut gitu ya, dari jam 4 sampai jam 5 pagi itu kita ini kegiatannya 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, atau bisa dibilang ini banyak yang bilang fadilahnya itu lebih baik dari dunia dan segala isinya kan. Nah, jadi kita start 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian zikir, wirid, sama kayak tadi gitu ya. Jadi habis sholat jangan langsung buru-buru berdoa gitu, tapi diawali dengan tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya, juga ditambah dengan sholawat. Setelah sholat subuh, kita lanjut dengan membaca surah Al-Waqiah. Nah, kalau masih ada waktu lagi, teman-teman bisa tambahin dengan membaca Al-Quran, surah-surah yang lain, misalnya 1 halaman kayak gitu. Jadi misalnya di program Hatam selama 40 hari juga bisa. Jadi selain surat Al-Waqiah, kita juga membaca surah-surah yang lain. Sekarang kita lanjut dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, ini sebenarnya agak berat gitu ya. Jadi habis subuh, habis baca surah Al-Waqiah, itu biasanya godaannya kalau di aku itu ngantuk lagi. Jadi godaannya pingin tidur lagi. Padahal tidur setelah sholat subuh itu nggak boleh. Kadang juga mimpinya aneh-aneh loh. Udah pengalaman gitu. Jadi kalau bisa kita isi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Ini isinya udah bukan ibadah yang gimana-gimana ya. Tapi jam 5 sampai jam 6 pagi itu udah sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Nah, kalau aku biasanya aku pakai buat bersih-bersih rumah, atau misalnya bantu ibu kita masak gitu ya. Pokoknya kegiatannya terserah gitu. Yang penting diusahain jangan tidur lagi. Lanjut ke jam 6 sampai jam 6.30. Nah, di sini biasanya gitu ya, kalau aku bersih-bersih terus keringetan, biasanya aku mandi lagi. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Cuman ambil wudhu, kita persiapan untuk sholat duha. Nah, karena kalau di Jawa Timur itu jam 6 itu sudah bisa mulai untuk sholat duha. Meskipun di sekolah aku, di tempat aku ngajar itu ada kegiatan sholat duha berjamaah, tapi kalau aku sendiri lebih suka kalau sholat sunnah itu enak di rumah, enak sendirian gitu. Jadi ini waktunya sholat duha 8 rakaat plus doa. Doanya doa setelah sholat duha ya. Allahumma inna duha duha uka dan seterusnya itu. Lanjut kemudian persiapan kerja. Nah, oke, jam 6.30 sampai jam 12.30 di sini aku tebelin pakai warna biru. Itu kegiatannya adalah bekerja. Dan ini adalah versi aku karena aku ngajar di sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi jam 12.30 itu biasanya udah pulang. Terus aku di sini kasih tanda panah biru. Jam 11.30 sampai jam 12.00 itu adalah waktunya kita sholat zuhur. Nah, karena di sekolah aku itu basicnya emang agama, jadi ada kegiatan sholat zuhur berjamaah tepat waktu. Nah, di sana ya ada sendiri gitu waktunya untuk sholat qobliyah zuhur. Nah, sholat qobliyah zuhur ini yang paling bagus itu 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, bisa 2 juga, tapi ini 4 yang lebih utama. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian sholat zuhur. Nah, sholat zuhurnya, setelah sholat zuhur ada zikir, wirid, dan sholawat juga. Nah, kalau di sekolah aku itu udah satu paket gitu. Berjamaahnya, imamnya kayak gitu. Habis sholat, langsung zikir sama sholawat. Nah, setelah itu berdoa. Doanya kita ikut imam aja.
Nah, kemudian setelah itu 4 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi duhur ini ada 12 rakaat gitu ya sholatnya, kalau kita emang benar-benar niat riyadhah. Aku tahu gak semua tempat kerja itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah, atau tidak memungkinkan untuk sholat duhur tepat waktu. Nah, di sini aku ingin bilang bahwa riyadhah itu kan usaha terbaik kita untuk selalu bersama Allah gitu. Nah, salah satunya adalah sholat tepat waktu, apalagi bisa berjamaah gitu. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa gitu kita lakuin kayak gitu. Misalnya kuliah jamnya itu berbenturan, atau kerjanya juga berbenturan. Nah, di sini riyadhah itu bukan untuk memberatkan, tapi ya kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu, nggak sholat duhurnya nggak tepat waktu. Yang penting jangan tinggalin sholat duhurnya. Apa ya? Bisa disesuaikan lah dengan ritme kerja teman-teman semua. Kalau masih bisa di lobby untuk misalnya kita gantian gitu ya dengan teman untuk sholat duhurnya tepat waktu, bisa juga diakalin kayak gitu. Atau ya disesuaikan dengan kegiatan atau kehidupan teman-teman sendiri-sendiri gitu. Kalau emang nggak bisa dipaksain, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kerjaan kita atau tempat kita bekerja itu suatu saat bisa ngebikin kita untuk selalu dekat sama Allah gitu. Salah satunya adalah bisa sholat tepat waktu. Intinya riyadhah itu tidak memberatkan, dan ibadah itu juga tidak memberatkan. Jangan dijadiin beban gitu. Lanjut, dari jam 12.30 sampai 14.30 ini udah aku pulang kerja dan aku gunain untuk istirahat. Bisa disesuaikan ya dengan kegiatan teman-teman. Ada juga kan yang jam segitu ya masih tetap ada yang kerja, masih ada yang sekolah atau kuliah. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan kegiatan teman-teman. Lanjut ke 14.30 sampai 14.45 itu aku juga masih kegiatannya udah di rumah. Biasanya ini bersih-bersih terus persiapan untuk mandi sore. Lanjut ke 14.45 sampai jam 16.00. Nah, di sini itu biasanya aku gunain sebagai golden time aku untuk melaksanakan riyadhah. Karena ini adalah waktu asar gitu ya. Nah, waktu asar itu dimulai dari ini 2 rakaat qobliyah asar. Ada juga yang bilang 4 rakaat, teman-teman bebas pilih yang mana, 2 atau 4 rakaat qobliyahnya. Kemudian dilanjut dengan sholat asar. Nah, setelah sholat asar seperti biasanya, habis sholat, zikir, wirid, kemudian berdoa. Nah, setelah itu biasanya aku sambung dengan yaitu sholawat 4.444 kali, yang bacaannya shollallahu ala Muhammad. Nah, setelah itu dilanjut lagi dengan membaca surah Al-Waqiah, ditambah lagi dengan surah Ar-Rahman. Nah, jadi kegiatannya pas sholat asar ini emang cukup banyak gitu ya dalam kegiatan riyadhahnya. Karena ini tuh waktu-waktu udah antara asar menjelang maghrib. Jadi emang aku gunain untuk lebih banyak meningkatkan kualitas spiritual gitu. Nah, setelah itu jam 16.00 sampai 17.00 itu biasanya udah agak santai, dan santainya tuh biasanya tetap di tempat sholat gitu. Biasanya ya itu udah mulai buka sosmed gitu ya. Biasanya aku buka Twitter, kemudian baca Quora, atau bisa juga baca buku, nonton video, biasanya nontonnya kayak ngikutin video-video tentang finansial, kemudian ngaji filsafat dan lain sebagainya. Jadi ini udah agak santai karena menjelang maghrib. Nah, karena kebetulan ini kegiatannya pas puasa, jadi ini bisa dibilang ngabuburit gitu sambil nunggu azan maghrib. Nyata mic-nya jatuh sobat, astaga. Gimana tuh tadi ngerekamnya? Oke, lanjut ke ini jam 17.20 sampai jam 18.00. Nah, biasanya kalau udah di Jawa Timur itu jam segini udah azan maghrib. Nah, karena ini kegiatannya pas lagi puasa, makanya yang pertama dilakuin ya ngebatalin puasanya dulu.
Ngebatalin puasanya cukup dengan minum air gitu ya, atau kalau ada kurma, makan kurma dulu, kalau ada buah ya makan buah. Yang penting perut ada isinya dulu gitu, yang penting dibatalin dulu. Nah setelah itu lanjut dengan 2 rakaat qobliyah maghrib, terus dilanjut dengan sholat maghrib. Nah seperti biasa habis sholat jangan langsung buru-buru berdoa, tapi diawali dulu dengan zikir. Seperti biasa, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, istighfar 33 atau 100 kali, kemudian tahlil 33 kali, terus dengan sholawat, misalnya dengan 200 kali. Setelah itu baru berdoa tentang hajat atau keinginan kita. Nah, kemudian setelah itu dilanjut dengan baca surah Yasin. Nah, setelah itu bisa ditambah dengan membaca surah-surah yang lain gitu ya. Kita ngelanjutin halaman yang udah kita baca pas subuh tadi. Nah ini biasanya kalau lagi puasa kadang cukup baca Yasin doang. Kalau aku langsung lanjut dengan buka puasa gitu, karena emang udah lapar. Lanjut ke 18.00 sampai 18.30. Nah karena tadi cuma ngebatalin puasa, sekarang kita ini buka puasa dengan makan makanan yang berat. Nah misalnya kalau lagi nggak puasa itu biasanya nih aku ngelanjutin untuk baca Al-Quran 1 atau sampai 2 halaman. Terus juga kadang ini dilanjut bercengkrama dengan keluarga gitu ya, ngobrol sama orang tua. Terus juga kadang ya buka sosmed gitu ya, buka Quora kalau aku sih, atau nonton video tentang finansial, karena sekarang aku lagi belajar tentang financial planning. Nah jadi intinya nih udah ada waktu untuk bersantai gitu. Dan 18.30 sampai jam 19.30. Nah 18.30 tuh udah sholat isya sekarang di sini di kotaku. Jadi sama seperti biasa, 2 rakaat qobliyah isya sebelum isya, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya dilanjut dengan zikir wirid seperti biasanya, lalu kemudian berdoa. Nah ini setelah itu dilanjut dengan baca sholawat sajadatul nukut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Nah yang fadilahnya itu seperti punya pohon uang gitu ya, itu hanya istilah aja, konotasi aja. Jadi intinya untuk memperlancar rezeki gitu. Nah kemudian setelah itu lanjut dengan 2 rakaat ba'diyah isya. Dah, setelah itu ya udah 18.30 19.30. Sebenarnya jam 19.00 udah cukup sih. Kita lanjut ke 19.30 sampai jam 21.00. Di sini aku nulisnya bersantai tapi bermakna. Jadi intinya nih ini tuh udah diisi dengan kegiatan yang pingin kita ngelakuin untuk mengupgrade diri, tapi dengan suasana yang tetap santai gitu. Nah kalau aku biasanya ya itu update berita, atau ini nonton video di YouTube, channel-channel yang aku suka. Bisa juga dengan ngaji filsafat, nulis, baca buku, baca Quora, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang masih pelajar atau mahasiswa, jam-jam segini itu juga bisa diisi dengan belajar atau nyelesain tugas, mengasah skill, mengupgrade diri. Jadi intinya tetap diisi dengan hal-hal yang bermakna. Masuk ke 21.00 atau jam 9 malam sampai jam hampir setengah 10. Nah ini udah menjelang tidur, dan riyadhah sebelum tidur itu ada ini salat hajat 2 rakaat, kemudian baca surah Al-Mulk atau Tabarak. Nah setelah itu kita berdoa gitu. Doanya setelah salat hajat. Nah kemudian dilanjut dengan membaca surah Al-Mulk. Nah setelah itu kita udah persiapan tidur. Nah sebelum tidur itu biasanya bisa diisi dengan scripting. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang scripting, bisa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah lanjut jam 21.20 atau jam setengah 10 itu kita udah tidur. Jadi tidurnya nggak terlalu malam juga gitu ya, karena supaya jam 3 paginya kita bisa bangun. Nah itu tadi contoh riyadhah dalam sehari yang pernah aku lakuin. Dan jadwal yang aku buat ini
tidak melulu persis seperti ini. Karena ya lain waktu, lain hari itu pasti ada kegiatan atau ada hal-hal lain yang nggak terduga gitu. Misalnya kita harus menghadiri sebuah acara, terus misalnya kita ada tugas tambahan ini itu. Jadi ini jadwalnya bisa fleksibel gitu. Tapi intinya yaitu tadi, ngejalanin sholat tepat waktu, terus juga riyadhah dengan amalan-amalan kayak baca Al-Quran dan sholawat, terus perbanyak zikir dan wirid. Nah, masalah zikir dan wiridnya itu juga bisa kita tetap lakuin sambil berkegiatan gitu, sambil bekerja, sambil belajar, dalam waktu-waktu luang kita itu tetap gitu loh, hatinya, pikirannya tetap bersama Allah. Jadi riyadhah itu gak melulu hanya berisi ritual ibadah aja, tapi kita tetap bekerja, kita tetap belajar, kita tetap sekolah, kita tetap kuliah, dan itu bisa menjadi keseimbangan gitu dalam hidup kita, spiritualnya, materialnya kita sama-sama dapat. Dan kalau teman-teman pingin lebih mendalami tentang riyadhah, teman-teman bisa baca bukunya Ustadz Yusuf Mansur yang judulnya Rich. Nah, di sini tuh ada yang ngebahas tentang 40 hari menjadi kaya. Nah, 40 hari menjadi kaya ini sebenarnya adalah judul yang bermakna konotatif, karena di sini tuh 40 hari menjadi kaya itu intinya gini, karena 40 hari kita tetap terus menjaga ritme untuk selalu dekat sama Allah, untuk selalu berusaha beribadah semaksimal dan sebaik mungkin kepada Allah. Nah, makanya hati kita tuh akan menjadi kaya gitu. Dan setelah 40 hari pertama terlewati, itu jangan berhenti, tapi dilanjutin dengan 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan seterusnya sampai kita benar-benar istiqomah dan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi udah mendarah daging gitu loh, kegiatan-kegiatan kita terus tetap bersama Allah itu udah jadi kebiasaan dan gak enak kalau ditinggalin. Selain itu, kita juga bisa nih menulis atau mencatat perubahan-perubahan yang terjadi atau kejadian-kejadian yang kita alami setelah kita melaksanakan riyadhah. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan kita sebelum melaksanakan riyadhah. Nah, itu bisa dijadiin sebagai refleksi gitu. Ada nggak sih perbedaannya setelah kita melakukan riyadhah dengan sebelum melakukan riyadhah? Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan dalam pembuatan video ini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak sependapat dengan riyadhah seperti ini. Tidak apa-apa. Jadi intinya riyadhah itu kita lakukan dengan cinta, dengan ikhlas, jangan dijadiin beban. Oke? Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.